Selamat siang, perkenalkan saya Ubaidillah Fatawi, mahasiswa Teknologi Pembelajaran Pascasarjana UNY. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya atas satu bagian dalam buku Multimedia Based on Instructional Design yang ditulis oleh William dan Diana. Saya akan membahas tentang bagaimana membangun struktur materi dalam multimedia. Dalam membangun struktur materi dari multimedia pembelajaran, kita harus mengikuti prinsip pembelajaran yang telah teruji. Ada sekitar 16 prinsip pembelajaran yang bisa kita pakai. Prinsip pertama adalah lakukanlah review. Dengan melakukan review, kita bisa melihat atau mengulang lagi ingatan pembelajar. Aplikasi pada medianya adalah, jadi sebelum kita masukkan ke konten utama, kita sediakan satu menu atau kuis tertentu yang menuntut pembelajar untuk mereview apa sih materi yang ada di sesi sebelumnya. Kemudian kita berikan pengantar dan tujuan. Aplikasi pada medianya yaitu sebelum memulai konten, masukkan tujuan atau capaian yang diperoleh setelah mengikuti materi. Jadi kayak gambaran, setelah kamu mengikuti materi ini kamu bakal bisa ini gitu. Kemudian jelas, pastikan bahasa atau pelafalan yang digunakan itu jelas. Jadi kalau kita bikin media ya hindari noise kayak gitu. Jadi usahakan suaranya jelas, gambarnya tidak buram gitu. Kemudian gunakanlah contoh. Untuk meminimalisir mispersepsi, gunakanlah contoh. Contoh itu bisa berupa visual atau satu cerita. Oke, prinsip kelima adalah bangun kesuksesan siswa. Ciptakan satu kondisi di mana siswa ini diberi pertanyaan atau tantangan dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah untuk membangun kepercayaan diri siswa bahwa dia bisa melakukan satu hal. Nah, kemudian tingkat kesulitannya kita tingkatkan. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu, kemudian sulit. Yang penting ada satu fase di mana siswa itu bisa. Kemudian juga jangan lupa kita sesuaikan kelas dan siswa. Jadi ketika kita membangun satu sistem multimedia pembelajaran atau media pembelajaran, kita harus riset dulu nih, kira-kira kondisi kelas atau kondisi lingkungan dan siswanya kayak gimana gitu. Nggak mungkin dong kita ngasih misalkan pakai bahasa Jawa untuk siswa yang memakai bahasa Maluku misalkan. Kemudian sesuaikan kecepatan. Nah, dalam membangun media kita juga harus melihat bahwa anak itu atau peserta user itu punya kecepatan belajar yang berbeda-beda. Untuk itu kita bisa memberikan satu tombol navigasi yang membuat dia bisa kayak melanjutkan ke sesi sebelumnya setelahnya gitu. Jadi kan nanti mereka berbeda dalam memencet tombol itu, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi usahakan jangan terlalu lambat. Oke, kemudian transisi halus. Jadi sebelum kita berpindah ke materi yang satu, kita bisa berikan satu penanda ketika entah itu pop up, entah itu simbol yang menunjukkan bahwa materi setelah ini adalah ini itu. Jadi nggak langsung jeglek. Oke, ini prinsip ke-9 sampai ke-12. Prinsip ke-9 ini adalah tugas dan petunjuk. Gunakan tugas dan petunjuk yang jelas. Nah, aplikasi pada medianya apa? Tugas harus jelas langkah pengerjaannya. Jadi kalau kita bikin tugas harus jelas instruksinya untuk mengerjakan tugas ini apa gitu. Kemudian pertahankan standar yang benar. Artinya standar yang benar itu standarnya harus jelas gitu, harus kita omongkan gitu. Kalau standarnya adalah benar 10 ya 10 gitu. Jangan kemudian tiba-tiba standarnya adalah 5 terus 7, nggak jelas. Jadi murid bingung dan jadi targetnya seberapa kayak gitu. Kemudian pantau dan periksa pekerjaan. Aplikasi pada medianya adalah kita bisa
bikin sistem di mana sistem itu langsung bisa melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung. Misalkan saja ketika tes online gitu, kita bisa bikin satu sistem di mana ketika kita melakukan kesalahan, setelah dicek gitu, oh nanti bisa muncul simbol salah atau benar gitu. Kemudian tanya satu-satu, ajukan pertanyaan itu satu-satu, jadi bertahap gitu. Satu dulu dikerjakan selesai baru yang lain, satu dulu kerjakan baru yang lain, jadi tidak sekaligus semua langsung kita berikan. Kemudian prinsip ke-13 sampai 16. Kemudian berikan prinsip ke-13 nya adalah beri umpan balik, beri respon. Nah, aplikasi pada medianya adalah beritahu pengguna jika melakukan kesalahan, kayak pesan-pesan error, pesan-pesan kesalahan. Itu penting untuk mengingatkan pada user atau pengguna bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Nah, itu kan artinya ada semacam proses interaksi antara siswa dengan sistem itu, sistem merespon kayak gitu. Kemudian umpan balik yang sesuai, respon umpan balik dengan teknik yang sesuai. Nah, aplikasi pada medianya itu siswa diberikan lebih dari satu kali kesempatan untuk menjawab. Jadi ketika dia salah, kita masih kasih dia satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya, entah itu masalah waktunya, entah itu masalah pilihannya kayak gitu. Jadi kita ngasih opsi itu. Kemudian motivasi, materi harus memotivasi. Motivasi itu artinya meningkatkan gairah, meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Aplikasi pada medianya ya cari materi-materi yang tidak menjatuhkan, yang tidak terlalu mungkin terlalu jauh dari kelasnya anak itu. Misalkan anak SD ya dikasihkan materi-materi yang memang layak digunakan untuk SD, yang memotivasi, yang artinya sesuai lah dengan kondisi anak itu. Kemudian kontekstual itu artinya terikat, atau bukan terikat sih sebenarnya. Kontekstual itu ada sambungan antara apa yang di dunia maya atau apa yang ada di aplikasi itu dengan dunia nyata, real kayak gitu. Nah, jika multimedia sudah aplikasi pada medianya gimana gitu. Jika multimedia sudah dilakukan, perlu juga siswa diberikan satu tugas yang menuntut siswa untuk melakukan sesuatu, misalkan kerja kelompok. Dan terima kasih.